Suasana sangat mengharukan. Kali ini saya jumpai di sebuah kapal yang akan membawa Bapak Joko Widodo menuju ke tempat pendeklarasian keberhasilannya, kemenangannya. Karena baru saja Komisi Pemilihan Umum Pusat ini menetapkan pasangan nomor urut 2, Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya beruntung bisa ada satu kapal bersama Pak Jokowi. Saya mau mendekat untuk ngobrol sedikit. Permisi ya Pak Anggit, nggak apa-apa ya Pak? Pak Jokowi, sebelumnya selamat Bapak, selamat atas segala keberhasilan, dan ini gimana Pak, dimaknai sebagai keberhasilan final atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Jadi ini ya Pilpresnya proses demokrasi, dan ini kemenangan rakyat, kemenangan masyarakat, kemenangan seluruh warga negara Indonesia. Bapak ini yang nggak bisa dibohongi, ini memang lalu auranya langsung bersinar. Tadi Pak ketika konferensi pers di Kebagusan sempat, ketika kami nonton semuanya Bapak ada di TV dan banyak sekali orang yang bilang bahwa Pak Jokowi tambah ganteng gitu. Karena emang gimana Pak, bahagianya dari hati. Bener Pak, itu serius. Ya memang dari sononya sudah ganteng. Bapak, siapa yang pertama kali diberi kabar ketika mendengar hasil real count KPU akhirnya pasangan nomor urut 2 mengungguli pasangan nomor urut 1? Siapa yang pertama kali diberi kabar? Ya tadi istri, tetapi kemudian tadi juga Bapak Presiden SBY juga sudah telepon, kemudian juga Bapak Wapres Pak Budiono juga sudah telepon, dan ini saya masih berusaha untuk telepon ke ibu saya di Solo tapi belum sambung. Bapak tadi di awal sempat disampaikan bahwa kemenangannya ini juga merupakan kerja keras dari banyak pihak, walaupun figur Pak Jokowi sangat dicintai masyarakat, kami melihat selama ini demikian. Tapi yang jelas ada nggak orang-orang yang ingin Bapak ucapkan terima kasih atas selama ini perjuangan bersama-sama hingga hari ini Pak? Ya, saya kira memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena semuanya bergerak bersama. Tapi tentu saja yang pertama saya ingin mengucapkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang kedua juga kepada Bapak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, kepada Pak Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, kepada Pak Wiranto, Ketua Partai Hanura, dan kepada Bapak Sutioso, Ketua Partai PKPI, yang sudah memberikan sebuah dukungan partainya kepada kami, Jokowi dan JK. Tetapi sekali lagi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, yang telah memberikan hak pilihnya, yang telah memilih, dan proses demokrasi kemarin tanggal 9 Juli berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil, dan tadi baru saja ditetapkan oleh KPU kami Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Saya susah ngomong Pak, saya mendengarnya terharu sekali. Tapi yang saya rasakan ini, saya yakin juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, seperti yang baru disebutkan oleh Pak Jokowi tadi, bahwa ternyata selebrasi yang dilakukan di tengah masyarakat ini luar biasa Pak. Ada beberapa daerah yang rame-rame mencukur rambutnya, ada ibu-ibu yang sampai nangis-nangis sujud syukur ketika KPU mengumumkan hasil real count. Iya, kalau saya sih biasa saja. Selalu tenang ya Pak? Biasa saja, tetapi yang paling penting masyarakat, rakyat sekarang ini politik di dalam Pilpres ini yang kita senang, kita lihat di kampung, kita lihat di daerah,
dilakukan dengan kegembiraan. Politik sebagai sebuah kegembiraan, politik sebagai sebuah kayak pembebasan itu, juga sebuah kebajikan. Ini saya kira hal ini baru, tapi itulah yang dimulai oleh masyarakat dan saya kira ini perlu diteruskan, memandang bahwa politik itu kegembiraan, politik itu ada kebajikan, politik ada sebuah pembebasan. Bapak, ini baru saja dikode kita jalan karena selain perjuangannya tidak hanya berhenti di sini, justru ini baru dimulai. Saya tertarik dengan keputusan Pak Jokowi memilih Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mendeklarasikan dimulainya perjuangan bangsa Indonesia. Apa sih Pak alasannya memilih Pelabuhan Sunda Kelapa? Ya, di atas sebuah perahu nelayan di pelabuhan lama kita, Sunda Kelapa. Ini simbol bahwa kita serius ingin mengelola, ingin mengurus kemaritiman kita. Itu salah satu fokus yang akan Iya, seperti yang juga sudah sering kita sampaikan, bahwa kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Bapak, apa sih gebrakan pertama, langkah pertama yang akan dilakukan? Ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pendukung Jokowi di seantero bangsa, Pak. Bahkan di luar juga banyak sekali yang menantikan apa sih nanti yang akan pertama langkah yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya nantilah, saya kira kita masih panjang, masih 20 Oktober. Bapak, satu lagi Pak. Cerita karena ini kita harus membentuk sebuah kantor transisi dulu untuk menyiapkan sehingga saat kita masuk pada tanggal 20 betul-betul kita sudah siap apa yang langsung kita kerjakan, apa yang polisi, apa yang langsung bisa kita keluarkan sehingga tidak menunggu-nunggu lagi. Apa sih yang sangat ingin dibenahi dari bangsa Indonesia, Pak? Nanti saya kira. Masih rahasia ya, Pak ya? Jangan tergesa-gesa. Pak Jokowi, terima kasih sudah diganggu sedikit waktunya. Perlu Anda tahu juga pemirsa bahwa di sini pun kami cukup terharu merayakan kebahagiaan pengumuman yang baru saja disampaikan oleh KPU. Terima kasih Bapak, silahkan melanjutkan. Dan dari Jakarta, Priska Niken, Gilang. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyelesaikan proses rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Dari total 33 provinsi dan hasil pemilihan di luar negeri, pasangan nomor urut 2 Jokowi JK meraih suara terbanyak, sekaligus terpilih sebagai pasangan yang akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019. Guna menerima surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Komisi Pemilihan Umum akhirnya menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden 2014. Dalam acara yang digelar di Gedung KPU Jakarta Pusat, pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta memutuskan untuk menarik diri dan menolak hasil pengesahan oleh KPU. Dari hasil penghitungan suara di 33 provinsi dan 130 panitia pemilihan luar negeri, pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala meraih suara terbanyak sekaligus ditetapkan sebagai pasangan terpilih. Dari total suara sah 133.574.277 suara, pasangan Jokowi JK meraih suara 53,15%. Sementara pasangan Prabowo Hatta mendapat suara 46,85%. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Nomor urut 2, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andus HM Yusuf Kala dengan perolehan suara sebanyak 70.897.833 suara atau 53,15%
dari total suara sah nasional. Secara keseluruhan, KPU menyatakan seluruh tahapan pemilihan umum tahun ini berjalan lancar dan demokratis. Selanjutnya, pasangan terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 pada 20 Oktober nanti. Tim Liputan Metro TV. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala menerima ucapan selamat dari ketua-ketua partai politik koalisi yang mengusungnya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pemerintahan Jokowi JK pasti membutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Koalisi partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala menggelar jumpa pers di kediaman Megawati Soekarno Putri menyikapi penetapan pemenang pemilu Presiden 2014 oleh KPU. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan selamat kepada Jokowi dan Yusuf Kala yang dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Megawati berharap pemerintahan Jokowi JK akan membawa kesejahteraan yang baik menuju Indonesia Raya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pemerintahan Jokowi JK pasti membutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Yang pertama pasti bahwasanya kita semuanya menyadari permasalahan bangsa ini begini kompleks. Tidak mungkin diselesaikan oleh satu kelompok, satu golongan. Dibutuhkan kerjasama dengan semua komponen bangsa. Partai-partai pendukung Jokowi JK tentu mempersilahkan. Tidak ada penolakan dari kami, tidak ada resistensi ketika ada niat baik, keinginan untuk memperkuat barisan pemerintahan baru ke depan. Tentu akan kita ajak untuk duduk bersama, bertukar pikiran bersama, berdiskusi bersama, dan mencari penyesuaian-penyesuaian dari kesamaan-kesamaan yang lebih memungkinkan kita untuk bisa lebih membangun efektivitas pemerintahan yang jauh lebih baik bagi progres perjalanan pembangunan bangsa ini. Sebelum Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil pemilihan presiden, siang tadi calon Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan menolak hasil Pilpres yang diselenggarakan oleh KPU. Pernyataan tersebut menurut Prabowo merupakan bentuk kekecewaan mereka terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 yang mereka nilai banyak kecurangan. Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban mandat suara dari rakyat sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014. Cacat hukum, dan dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dipermainkan dan diselewengkan. Kami Prabowo Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Menanggapi Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pilpres KPU, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah seorang negarawan yang akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Saat penetapan hasil penghitungan suara pemilu presiden oleh KPU, Presiden terpilih Joko Widodo mengunjungi Waduk Pluit yang berada di Jakarta Utara. Jokowi yang ditemani juru bicara Anies Baswedan langsung menuju tepi waduk dan melihat perkembangan Waduk Pluit. Di tepi Waduk Pluit, Jokowi tampak bertelepon cukup lama dengan seseorang yang enggan disebutkan namanya. Momen tersebut kemudian diabadikan oleh puluhan wartawan yang mengikuti Jokowi siang kemarin. Sementara itu menanggapi Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara Pilpres
KPU, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah seorang negarawan yang akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Saya yakin Pak Prabowo itu negarawan yang akan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kalau saya hanya tunduk pada konstitusi dan hanya tunduk pada kehendak rakyat. Sudah.